Good morning anak-anak Miss kelas 6. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Sani, pembelajaran English subject. Miss Sani mohon maaf kalau hari ini Miss Sani nggak boleh ketemu dengan anak Miss secara virtual lewat Zoom. Tapi hari ini kita belajar lewat video, yaitu video Bandicam. Miss berharap meskipun lewat video, anak-anak Miss semuanya bisa memahami materi ini dengan baik ya nak. Hari ini kita akan belajar describing people and object. Kita mau mendeskripsikan orang dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kalau berbicara mengenai describe, mendeskripsikan ini erat kaitannya dengan adjective. Lagi-lagi kita akan belajar adjective, sudah belajar mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Kelas 4 sudah, kelas 5 sudah, dan sekarang kelas 6 diulang lagi. Nih ada beberapa adjective yang sudah Miss buat di sini. Miss baca di sini, kamu ikuti di rumah, dan ini mungkin sudah sering tapi tidak apa-apa, berlatih ya nak. Handsome, ganteng, beautiful, cantik, kind, baik, nice, baik, fat, gemuk, thin, kurus, ugly, jelek, boring, membosankan, calm, tenang, chubby, gemuk, cheerful, periang, caring, perhatian, clever, pandai, smart, pintar, stupid, bodoh, tall, tinggi, short, pendek, short hair, rambut pendek, long hair, rambut panjang, black hair, rambut hitam, white skin, kulit putih, brown skin, kulit coklat, pointed nose, hidung mancung, flat nose, hidung pesek, young, muda, old, tua, bald, botak, rich, kaya, poor, miskin, sensitive, sensitif. Nah, ini dia contohnya dalam kalimat. Jadi kalau misalnya di kelas 4 atau di kelas 5 kita belajar misalnya Misani cantik, itu tinggal tambah subjeknya Misani pakai to be, kemudian pakai adjective. Misani to be-nya is, maka Misani is cantik, beautiful, berarti Misani is beautiful. Tapi kalau sekarang Miss akan mengajari kamu untuk membuat kalimat yang lebih panjang lagi supaya itu ada perbedaan antara materi di kelas 4 sama di kelas 6. Nah, contoh nomor 1 adalah ini, Siska is got long brown curly hair. Siska mempunyai rambut panjang yang keriting. He has blue and sharp eyes. Dia punya mata biru yang tajam. She has pointed nose and white skin. Dia memiliki hidung panjang dan kulit putih. She is sensitive and easily angry. Dia sensitif dan mudah marah. Jadi nak, kegunaan dari describing people ini adalah ketika kamu sudah menguasai adjektif sifatnya, kamu bisa mendeskripsikan. Misalnya, sekarang coba lihat Misani. Misani mempunyai rambut yang lurus. Kayak mana membuatnya? Berarti Misani has a long hair. Misalnya Bima mempunyai badan yang gemuk. Berarti Bima has a fat body. Begitu. Nah, ini juga ada contoh-contohnya. Nanti kamu bisa berlatih baca di rumah. Kemudian, nah ini dia soalnya. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat gampang ya nak. He has blue and sharp eyes. She has pointed nose and white skin. She is sensitive and easily angry. Nah ini nak, kamu terjemahkan ke dalam bahasa ke dalam bahasa Indonesia ya. Sekali lagi Miss mohon maaf nggak bisa bertemu secara virtual karena Miss masih pelatihan di yayasan. Nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh tanyakan Miss secara chat pribadi ya nak. Dikerjakan tugasnya sekarang, jangan ditumpuk-tumpuk supaya nilainya bagus. Oke? See you next week.